Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Kali ini tema kita Trust but Verify. Kembali lagi bersama saya Anugrah Hadi dari kantor wilayah Jakarta 2. Untuk kali ini perkenalkan narasumber kami dari Jakarta 2 yaitu Ibu Sri Linawati. Selamat siang Bu Sri Linawati. Beliau sekarang mendapat amanah sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia ya Bu ya? Baik. Ibu Sri Linawati atau yang kita kenal dengan Ibu Lina ini mungkin sosok yang sudah sangat pengalaman ya Bu ya di Pegadaian, kemudian khususnya di per SDM-an gitu Bu ya. Baik, mungkin bisa perkenalan diri Bu. Baik, terima kasih Mas Anugrah Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Linawati. Saya bergabung di Pegadaian itu tanggal 1 Maret 1988. Jadi sudah 34 tahun ya. Iya, sudah sangat lama ya Bu ya. Sangat lama. Saya itu paling lama di SDM, saya pernah di SPI juga. Di SPI. Waktu masuk saya di administrasi SPI, terus ke SDM, saya pernah di Treasury, pernah menjadi asman penjualan juga, pernah di asman pemasaran, GO, walaupun sebentar ya. Terus sudah pernah juga ke Makassar, ke Palembang, atau lain banyak di sini di Jakarta. Jadi selain beberapa bidang, tetapi juga wilayah juga sudah banyak yang dijelajah ya Bu ya. Baik, mungkin untuk perkenalannya kita langsung lanjut ya Bu ya. Ini terkait dengan perusahaan kita Bu. Perusahaan kita yang sudah berusia 121 tahun. Ini bagaimana Ibu memandang perkembangan perusahaan saat ini Bu? Sebab Ibu kan sudah mengalami 3 bentuk ya Bu ya, dari Perjan mungkin ya Bu ya, dulu waktu masuk Perjan, kemudian Perum, sekarang PT Ibu. Baik Bu, silakan. Kalau menurut pendapat saya, apalagi saya mengalami zaman saya pertama masuk jalan Perjan tuh kondisinya kayak gimana, saya sangat tahu banget yang masih mesin ketik gitu ya, mesin ketik masih manual sekali ya. Nah, menurut saya itu perkembangannya sekarang tuh sangat pesat ya. Saya juga sangat bangga atas perkembangan Pegadaian ini, terutama di sisi teknologinya. Teknologi itu kita udah sangat jauh berbeda deh pokoknya, udah benar-benar kita mengikuti permintaan pasar. Mulai dari produk-produknya kita juga selalu mengikuti perkembangan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini juga di sini juga Pegadaian ini di SDM-nya ya, didukung dengan direkrutnya anak-anak MDP itu loh, anak-anak muda generasi yang muda, potensi yang bagus ya. Di samping supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, terus bisa mengimbangi perubahan teknologi, mengikuti perkembangan teknologinya yang ada saat ini. Jadi sangat bangga saya sama. Karena anak-anak muda itu lebih responsif ya Bu ya, sama perkembangan zaman itu. Terus ya. Kreatif kan, kalau orang tua kan biasanya belajar teknologi agak lambat ya kan, udah nggak secepat anak muda gitu. Iya betul, mungkin kekurangan dari pendahulu kita bisa ditutup dengan kelebihan dari generasi muda, yaitu dari mungkin yang ini MDP ya Bu ya. Kalau di kita mungkin MDP ya Bu ya. Baik, Ibu, perkembangan perusahaan kemudian dikaitkan dengan teknologi mungkin ya, pasti kan tidak luput dari resiko bisnis ya Bu ya. Bagaimana Ibu memandang resiko bisnis yang ada di perusahaan kita? Karena kan kita penyedia jasa keuangan ya Bu ya, nggak jauh dari yang namanya uang dan terutama kita Pegadaian barang tentunya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya tuh bisnis apapun pasti ada resikonya, fraud ada ya. Apalagi bisnis keuangan, ada uang, ada barang, terus ada manusia yang bisa berubah-ubah ataupun budayanya maupun akhlaknya yang beda-beda gitu kan. Nah, fraud ini menurut saya tuh kita harus sebagai orang Pegadaian kita harus bisa
meminimalisir itu, mengelola, mengurangi ya. Memitigasi bagaimana supaya tidak terjadi fraud tersebut. Nah, karena memang itu sudah menjadi resiko bisnis, jadi kita harus mau nggak mau kita harus hadapi, kita harus juga lebih pintar cara mencari solusinya. Gitu. Jadi kita sebagai yang punya aturan bisnis, kemudian kita juga harus punya cara untuk mengobati jika terjadi penyimpangan, ketika terjadi mungkin kalau diibaratkan dengan tubuh itu, mungkin kalau ada yang sakit, gimana kita juga menyediakan obatnya, menyediakan sarananya, dokternya seperti itu ya Bu ya. Terutama mungkin ini kan hubungannya sama SDM ya Bu ya. Jadi bagaimana mungkin perilaku menyimpang dari oknum dari oknum karyawan itu bisa dikurangi ya Bu ya. Kemudian untuk ini Bu, kaitannya dengan sistem kontrol kita gitu ya Bu ya. Jadi internal kontrol kita, menurut Ibu bagaimana efektivitas kontrol terhadap yang sistem yang sudah kita punya? Kalau kita kan punyanya pengawasan melekat ya Bu, kita kenal dengan WASCAT, disingkat dengan WASCAT, yang dilakukan mungkin oleh pimpinan cabang yang ada di lapangan. Bagaimana menurut Ibu efektivitasnya Bu? Kalau menurut saya di Pegadaian ini untuk internal kontrol itu ya dengan WASCAT itu sebetulnya sudah sangat bagus ya kalau kita terapkan. Itu udah sangat detail, dimana setiap baik produk maupun kegiatan itu semua sudah ada ketentuan untuk WASCAT-nya ya. Betul. Sampai detail sekali. Itu sebetulnya sudah melalui pemikiran dan penelitian yang bagus ya. Nah mungkin dengan adanya, memang sih masih ada beberapa tuh terjadi fraud ya. Oknum ya. Itu juga tidak terlepas ada karena itu bisa terjadi karena pengawasannya kurang. Sebetulnya ada tapi orang tersebut agak longgar mungkin karena kesibukannya. Jadi terjadilah sebetulnya kalau WASCAT itu benar-benar dilaksanakan itu sangat tidak mungkin terjadi fraud, itu benar-benar pokoknya itu pasti tidak terjadi, celahnya itu tertutup sebetulnya. Mengurangi celah ya. Mengurangi celah. Nah, cuma ya ternyata dengan kesibukannya lah atau dengan langkah gitu ya, dengan kepercayaan. Jadi berdasarkan percaya jadi WASCAT udah nggak dilaksanakan, dia merasa aman itu. Jadi ada beberapa fraud yang mungkin karena itu juga. Jadi bagaimana ya? Mungkin di satu sisi memang para pemimpin cabang ini kita tidak menampik bahwa memang tugasnya luar biasa, banyak sekali dari tuntutan bisnis, kemudian dari resiko juga harus di tangan Bapak Ibu Pica ya. Ya terus tambah lagi mereka harus memasarkan, harus berkunjung ke instansi lain, harus menjalin hubungan gitu kan, jadi makin ini ya. Makin mungkin memang berat. Terus sama ini makin pintar, anak-anak sekarang makin pintar, makin pintar. Melihat celah ya Bu ya. Celah ya. Nah jadi mungkin percaya sih boleh ya Bu ya. Cuman kita tetap harus melaksanakan sistem untuk mengurangi penyimpangan itu Bu ya. Jadi tetap percaya boleh, tapi tetap harus dilaksanakan sistem yang ada ya. Gitu ya Bu ya. Kemudian kalau ini ada hubungannya Bu dengan akhlak yang kita punya Bu ya. Di Pegadaian ini kan punya nilai akhlak. Bagaimana menurut pandangan Ibu kalau dikaitkan dengan pekerjaan kita dengan akhlak yang ada di perusahaan kita Bu? Ya, budaya kerja akhlak itu sebetulnya udah menjadi pedoman kita tuh yang bagus banget ya, semua meliputi semua sisi kita di ini ya, kalau kita melakukan dengan baik, terutama amanah itu kan lebih ke memegang janji dan komitmen. Betul. Nah, jika kita bekerja berdasarkan mengikuti amanah tersebut, saya yakin pasti itu fraud tuh tidak ada kalau benar-benar semua memegang amanah ya. Semua setiap insan Pegadaian itu memegang teguh amanah gitu, pasti tidak ada fraud. Nah terus di situ amanah itu benar-benar kalau dijalankan dengan baik tuh istilahnya setiap insan Pegadaian tuh menjadi sadar bahwa tuh perbuatan fraud itu akan merugikan diri sendiri dan juga perusahaan, juga merepotkan orang lain. Betul. Mungkin bisa saya tambahkan, mungkin selain diri sendiri, keluarga, rekan kerja, perusahaan ya, perusahaan apalagi. Perusahaan ya.
tentu kerugian itu apalagi sekarang ya kejadian fraud mungkin nilainya sampai semakin berkembang Iya. mungkin di eranya ibu waktu dulu di Pegadaian tidak terlalu banyak mungkin Bu ya, atau besar. nilainya kecil mungkin Nilainya kecil dan terus tidak banyak. tidak Iya. banyak karena kan sekarang makin canggih ya, Jadi mungkin terus juga besar kan sekarang kan Ya. penjualan kredit besar ya. Betul, Bisa. betul. Dulu kan kecil betul kita memang perkembangan jasa keuangan juga selaras dengan yang kita kelola juga semakin besar, akhirnya yang diselewengkan juga Iya. semakin besar. Iya kan, Gitu. hasilnya besar, labanya besar, kemungkinan foto juga besar kan. Iya, betul. Yang besar pasti resikonya juga besar. Betul, Semuanya nah besar itu. gitu kan. Ya, ini kaitannya sama program kami dari Departemen Resiko. Menurut Ibu bagaimana program Ganyang Fraud ini Bu? Sebenarnya bukan program kami murni ya Bu, tapi ini merupakan program nasional dari divisi MROK itu. Ganyang Fraud bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya program Ganyang Fraud ini sangat baik ya, sangat bagus ya. Bisa diteruskan dan jadi kita mengingatkan kita loh sebagai Ganyang Fraud agar itu fraud itu akan ditindak tegas gitu. Jadi membuat kita nih mungkin oknum kalau mau ini berpikir 2 kali. Jadi terus Jika ingin melakukan fraud ya. kita terus gaungkan Selalu gaungkan, jadi kita selalu ingat. Terus di situ kan karena apa? Fraud itu kan merepotkan semua pihak. Betul. Yang terkait, apalagi udah misalnya terkait korupsi, tindak pidana korupsi kan tuh Betul. karena hukum. Betul. Itu menyita waktu. Saya kan di SDM nih kalau ada fraud kayak MDW-nya lah, yang itu panjang bikin hukumannya, nunggu ada misalnya diskorsing kita tetap harus membayar gaji kan, bisa atau dia pada saat dia harus ditahan sementara belum putus itu kan kita harus tetap membayarkan, ada ini sementara dia tidak punya kontribusi gitu kan. Jadi menurut saya program ini sangat bagus dan sebaiknya supaya lebih lebih terkenal gitu loh, maksudnya kan sekarang masih kurang ini ya. Jadi harus lebih masif ya Bu ya? Lebih masif lagi, jadi kayak akhlak kan cepet nih, atau udah langsung akhlak semua. Jadi kalau bisa tuh kayak Ganyang Fraud itu semua sampai langsung ngerti apa sih tuh Ganyang Fraud gitu kan, program ini apa gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya podcast saja ya Bu ya, mungkin nanti ditambah yang lain ya Bu. Apa bisa juga bisa kita acara khusus tuh kayak game permainan terkait dengan kecurangan tentang peraturan kita bisa juga bikin tanya jawab gitu kan, kayak sekarang udah bagus nih, setiap itu kan ada tulis Ganyang Fraud, berarti ada ini ya, poster-poster ada gitu ini ya, harus di lebih sering gitu dan lebih masif ya Bu. Iya, lebih masif poster ini sangat bagus kok ini, jadi minimal tuh kayak saya ya fraud nggak harus kita mencuri nih, macam-macam kayak pokoknya ini pasti fraud, ini fraud, jadi kita mau apa sih fraud tuh kita belajar juga, kayak saya pas tahun ini fraud itu kategorinya apa aja sih yang terendah, yang ini kan, gitu kan. Jadi selain itu juga mungkin menurut Ibu nih ya, saya mengartikannya bahwa edukasi, literasi itu juga perlu ya Bu ya. Jadi bukan hanya fraud yang dari sisi itunya Bu ya, tapi mungkin secara menyeluruh, mungkin ke dalam-dalamnya bukan cuma kulitnya seperti itu. Jadi selain kita menggaungkan itu yang masif, mungkin kalau di SDM bagaimana budaya kerja mengkampanyekan budaya akhlak yang ada di perusahaan kita. Bu Lina ini mungkin ingin bahwa Ganyang Fraud itu kalau bisa seperti itu supaya nilai tingkat fraudnya berkurang ya Bu ya. Tapi kesadaran diri mereka tuh makin meningkat gitu, jadi dia selalu teringat nggak boleh aku mau gini, ada masuk fraud nih, jadi kan teringat ada Ganyang Fraud, jadi teringat kan. Nggak boleh fraud gitu ya, karena itu tadi yang bingung nih kalau kalian temannya mau fraud nih, kamu jangan ingat ya Ganyang Fraud gitu kan. Jadi itu juga Bu ya, sebagai kepedulian rekan kerja kita juga meningkat, dan mungkin selama ini ada kejadian yang tidak sesuai aturan tapi rekan kerja kita mungkin diam aja. Jadi harapannya dengan seperti ini keberanian rekan kerja ini juga meningkat ya Bu ya. Bukan hanya dari sisi oknum pelakunya untuk tidak melakukan, tapi dari sekitarnya juga bisa
mencegah membentengi ya Bu ya, memadari supaya supaya fraud itu enggak misalkan sudah terjadi tapi tidak terlalu dalam, bisa di stop seperti ya, itu. Nggak sampai berlarut-larut menjadi besar gitu kan, pasti kan besar itu sekarang sudah lama itu kan, nggak mungkin langsung besar. Iya betul, pasti ada yang dari bibitnya itu dibiarkan. Betul gitu sekali, karena mungkin rekan kerja yang tahu tidak melapor seperti itu Bu ya. Mungkin ya kita harusnya diedukasi juga, misalnya gini, kalau kita diam saja melihat ini, maka nanti kita juga akan kena ini. Jadi kalau saya diam aja, saya kena hukuman juga nih. Gitu. Jadi mereka pasti saling mengawasi, otomatis waskat tuh nggak usah pincah aja. Sama pegawai saling memberikan waskat kan. Ya betul sekali. Itu kan juga menolong teman kita juga kan, jadi nggak terjerumus gitu. Ya betul sekali, karena ya itu Bu, kita mungkin di Pegadaian ini kalau terjadi kejadian fraud pasti tidak mungkin sendiri kan seperti itu Bu, karena pasti akan melibatkan rekan terdekat kita gitu. Misalkan kita pengelola ya berarti kasirnya, atau kalau kita kasirnya pelaku berarti ya pengelolanya akan seperti itu Bu ya. Akan saling berkaitan begitu ya. Kalau semua ini tentang edukasi diberikan, maka nggak ada lagi misalnya kayak kasir nih takut sama atasannya, dibiarin nurut-nurut saja. Kasir ini pada saat Pak ada ini loh Pak, saya takut, bisa begitu dia kan. Meskipun sekarang yang terjadi kan masih banyak terjadi, meskipun maksud saya takut itu tadi Bu, takut karena jabatan. Betul sekali. Ya, jadi yang bawah gini loh, kita nggak perlu takut kalau kita benar, kita harus ini minimal. Kalau kita takut, kita kemana gitu ya, ke atasan yang lain kita sampaikan. Jangan bilang itu salah Pak, nanya aja apakah begini salah, betul, pura-pura gitu kan. Karena gini Pak, saya kan belajar akan bisa, gitu ya, nanti kan cegah ini nggak boleh ya. Betul sekali. Jadi ini pendekatan dari sisi SDM nih menurut kami juga sangat baik sekali. Jadi bukan hanya meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk tidak berbuat fraud, tapi dari sistem yang ada di lingkungannya juga bisa membentengi ya Bu ya. Ini sangat bagus sekali nih dari kacamatanya Bu Lina sebagai orang yang sebagai sosok yang sangat pengalaman di bidang SDM. Baik Bu, dari obrolan kita ini saya bisa menarik dari beberapa kesimpulan. Yang pertama, fraud sangat merugikan diri sendiri. Tidak hanya diri sendiri, tapi keluarga, rekan, dan perusahaan kita tentunya di tempat di ladang kita mencari rezeki. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, amanah atau kepercayaan yang telah diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sudah tercantum juga sebagai budaya kerja kita ya. Betul sekali. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, percaya terhadap rekan kerja, kemudian bawahan atau atasan kita itu juga memang penting, tetapi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi tidak hanya asal percaya ya Bu ya, karena kita itu kerja dengan dekat sekali dengan uang, dengan barang, tetap kepercayaan itu perlu dan sangat penting, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan ya Bu ya, kepercayaan. Baik Ibu, untuk akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nanti kita kan punya ini Bu, salam sadar resiko, nanti sambil tangannya gini Bu ya, sambil mengucapkan salam sadar resiko. Baik, saya Anugrah Hadi dari Kanwil 9 Jakarta 2, mohon pamit. Kita salam sadar resiko ya Bu ya. Salam sadar resiko. Salam sadar resiko. Terima kasih. Konon katanya itu cuma dipeder saja, tapi faktanya itu ada dalam tindakan nyata. Hei kawan, pakai akhlak untuk berkarya. Jangan bilang jago kalau masih tidak patuh. Ada amanah ditanggung, jangan buat panggung rusuh. Kerja pakai integritas supaya pantas di atas pentas. Merakit asa, jangan apatis dengan penuh totalitas.
Buka mata, buka hati, cari duit hati-hati. Buka mata, buka hati, profesional harga mati. Ayo kerja pakai hati untuk hasil yang kau nanti. Ayo kerja pakai akhlak, nyati-nyati malam hari. Ya, anti fraud itu budayaku. Kerja bersih untuk negeriku. Jangan kau kira ku